Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, atas rahmat Allah Ta'ala, kita bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka berjihad di atas ilmu. Salah satu jihad yang paling besar itu adalah jihad dengan ilmu. Kalau kondisi perang, jihad yang paling tinggi adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kondisi aman adalah jihad yang tertinggi adalah belajar ilmu agama. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, membimbing kita di atas jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah tematik yang berjudul pintu-pintu masuk syaitan dalam hati. Jemaah sekalian, kita sudah berusaha menjaga pintu-pintu masuk syaitan, tetapi pintu yang paling empuk syaitan masuk itu adalah lewat hati. Kalau lewat aliran darah, lewat depan belakang, kemungkinan insya Allah kita akan bisa menghalaunya. Tetapi yang sulit itu adalah ketika lewat hati. Nah, jemaah sekalian, saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Fiqh Mawsu'ah Al-Qulub. Itu fikih masalah hati. Buku ini ada 4 jilid tentang masalah hati. Karena hati ini sangat berpengaruh. Kalau hati kita bahagia, tenang, maka seluruh komponen hati, komponen tubuh pun akan bahagia. Tapi kalau hati terusak, kesel, kecewa dengan keadaan, maka rusak pula yang lainnya. Maka berusaha yang perlu dibahagiakan apa, Bu? Hati. Maka jangan pernah ibu-ibu merasakan sakit atau di sini. Ya Bu ya, sakitnya di sini. Kalau ibu merasakan sakit atau di sini, nah itu biasanya perkara-perkara yang lain pun akan sakit. Sebelum berlanjut, pertanyaannya, siapa yang ibu merasakan setiap bangun tidur merasakan lemas dan pegel? Ada yang pernah merasakan itu? Nah, biasanya akan muncul di saat menghadapi masalah. Nah, kalau ibu merasakan pegel, lemas bangun tidur, berarti pertanda hatinya belum bahagia. Kalau hatinya tenang dan bahagia, sekalipun ada sihir santet, insya Allah masih bisa teratasi. Nah, yang sulit itu kalau hatinya belum bahagia. Ini berdasarkan penelitian saya, Bu. Nah, jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan hatinya, mengkondisikan hatinya tenang, bahagia. Karena bahagia itu kan diciptakan, dikondisikan. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang-orang yang selalu mengotorinya, diisi dengan kesel, kecewa, marah.
Nah, pintunya di saat itu paling dahsyat, hitungan detik ya. Hitungan detik jin masuk. Sekalipun ibu aktif ke pengajian, zikir pagi dan petang, baca Al-Quran, tetapi pintunya dibuka, itu bisa masuk. Karena jaminannya ketika ibu membaca zikir pagi dan petang. Tadi pagi mungkin kita baca zikir, jaminannya sampai sore hari Allah akan lindungi. Tetapi karena pintunya dibuka, hitungan detik jin masuk. Itu pasti. Nah, jemaah sekalian kan? Pada kesempatan ini kita awali di sebuah buku yang berjudul tadi Fikih Hati ya Bu. Ini masalah hati ini perlu kita bahas selalu. Nah, fikih hati. Berarti hati itu punya fikihnya. Kalau fikih wanita, saya lihat di fikih wanita itu, Sahih fikih wanita ada 1 jilid. Ada lagi fikih mar'ah sekitar 12 jilid, ada 12 segini Bu, fikih tentang perempuan. Nah, ternyata hati ini khusus ada namanya fikih hati, itu sekitar 4 jilid. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian kan, kita awali dengan membahas sebuah ayat di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Ya. Ibu bawa Al-Quran, Bu. Ya, kalau yang bawa HP, di HP pun ada Qurannya. Mungkin bagi yang download. Ya. Jemaah sekalian muliakan, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan yang ke-17, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Allah lanjutkan, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Perhatikan ayatnya. Allah Ta'ala menyebutkan ini tentang iblis menjawab. Jadi iblis itu adalah makhluk yang paling sesat. Iblis itu adalah sesat. Kenapa dia sesat, Bu? Karena dia menantang Allah. Tetapi orang liberal mengatakan, orang liberal itu yang beberapa kampus muncul pemahaman liberal itu. Ya, makanya Ustadz Munjir itu sering membantah kaitan aliran-aliran itu, Bu. Aliran liberal itu mengatakan orang yang paling takwa itu adalah orang yang, maksud saya, iblis itu orang yang paling takwa. Ya, ini tokoh-tokoh yang terkenal di Indonesia. Nah, ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Dia mengatakan bahwa orang yang paling bertakwa itu adalah iblis. Kenapa, Bu? Menganggap iblis yang paling takwa, kenapa? Karena di saat Allah menyuruh sujud kepada Adam alaihissalam, usjudu, disuruh sujud, tetapi iblis enggan. Maka orang liberal mengatakan, ini pemahaman sesat ya, Bu. Iblis itu kenapa enggak mau sujud? Karena dia hanya kepada Allah berhak untuk sujud. Padahal sujudnya tujuannya bukan untuk menyembah, tetapi menghormati manusia, menunjukkan manusia lebih mulia kan gitu. Nah, bukan berarti menyembah, tapi memuliakan, mengikram, artinya menghormati. Ini sujud bukan berarti sujud menyembah. Makanya iblis, maksud saya liberal itu orang yang paling sesat dalam memahami agama. Ya, makanya jangan ikutnya, Bu. Nah, sementara iblis karena sudah disesatkan oleh Allah, maka iblis mengatakan di sini, menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Lah, iblis saja ngaku kok.
Iblis saja ngaku karena engkau menyesatkan aku loh. Kenapa orang liberal tadi mengatakan iblis orang yang paling beriman, bertakwa? Nah ini kan nggak benar. Nah, yang mereka ini kebanyakan tamatannya luar, bukan Timur Tengah ya Bu, yang sana. Nah, iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku. Lihat ayat di situ Bu. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sirotokal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Kata para ulama adalah jalan Islam. Dalam ayat lain itu menjelaskan, Ibnu Abbas mengatakan sirotol mustaqim itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya jalan yang lurus itu ketika kita amalkan ilmu dan amal itu namanya jalan yang lurus. Nah, jalan lurus adalah Islam. Islam yang versi apa? Versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dan cara memahami Quran dan Sunnahnya sesuai dengan pemahaman apa Bu? Pemahaman salafus saleh. Salafus saleh itu adalah pemahaman Rasulullah, karena Nabi mengatakan ana khairus salaf, saya adalah sebaik salaf. Maka Nabi itu dinamakan salaf. Pengikutnya Nabi namanya salafi gitu. Nah, salafi. Nah, salafi itu adalah cara pandang beragama, bukan sebuah kelompok. Gitu ya, Bu? Bukan sebuah kelompok. Ana khairus salaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sebaik salaf. Kalau ada mengatakan orang menisbatkan ke salaf ke Nabi Muhammad, nah ini salah keliru. Nah, makanya Muhammad Rasulullah, Muhammadiyah berarti pengikut Rasulullah gitu. Bukan berarti, walaupun di sebuah organisasi, bukan berarti kelompok yang mengatakan lebih benar, enggak. Itu sebuah organisasi berjuang di atas organisasi itu, di atas Islam. Nah, jadi jemaah semuliakan seperti Syafi'iyah, kan ada kan Syafi'iyah, berarti pengikut Imam Syafi'i. Kalau saya mendirikan organisasi namanya Husainiyah gitu. Nah, jemaah semuliakan, iblis berjanji, dilihat ayat ini Bu. Saya akan mendatangi mereka dari mana? Dari mana di situ? Mendatangi mereka dari depan. Nah, ternyata para ulama tafsir mengatakan bahwa iblis bersumpah mendatangi manusia itu dari depan. Maksudnya menggambarkan tentang masa depan itu. Tak khawatir masa depan, kalau saya meninggal gimana nanti masa depanku, istriku dan anak-anakku. Kok anak dipikirin masa depannya? Yang perlu dipikirkan masa di akhir hayat kita gimana, nanti ketemu di akhir nanti di mana, kan gitu. Nah, iblis datang. Pernah nggak Ibu menggambarkan tentang ketakutan dengan masa depan? Pernah nggak Bu? Nah, kalau orang ngaji biasanya insya Allah nggak. Udah nggak ya Bu? Iblis mendatangi kita untuk menggambarkan gimana nasib masa depan. Nah gitu, makanya berusaha bikin rumah banyak, bikin usaha banyak. Nah gimana anak-anakku? Anak pun dibeli rumah satu persatu, belikan lagi. Nah itu ternyata kalau ada pikiran seperti itu, ternyata itu digoda oleh iblis. Kan ayat kan gitu. Kata para ulama tafsir, ketika setan, aku akan berjanji akan mendatangi mereka dari depan. Maksudnya menggambarkan tentang masa depan dunia ini, dikhawatirkan ketakutan dia. Nggak perlu. Kita tetap kerja, cari rezeki, apa yang ada disyukurin, dinikmatin. Hidup tuh dinikmatin. Gitu. Bukan jadi beban. Ya Bu ya. Nah, kemudian iblis selanjutnya berjanji, aku mendatangi mereka dari belakang. Belakang itu menggambarkan tentang ya masalah apa? Menakut-nakuti masalah akhirat. Ada ulama kata masalah akhirat. Nah, jemaah semuliakan, ya ditakut-takuti oleh iblis tadi, menghalangi agar kalian tidak memikirkan masa akhirat. Ya udahlah, dunia dipikirkan, jangan mikirin masalah akhirat. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi, iblis bersumpah agar mendatangi dari mana? Dari kanan. Kanan sini ya Bu. Dari kanan.
Dari kanan itu yang dimaksud oleh para ulama tentang masalah apa? Berkaitan dengan perkara-perkara urusan amal gitu ya. Ya, makanya amal-amal baik nanti dipamerkan ini dan itu. Nah, kalau kiri menggambarkan tentang masa keburukan, dosa. Nah, itu setan itu luar biasa. Nah, ayat ini tidak ada penjelasan aku mendatangi mereka dari atas, nggak ada. Nah, karena kita punya Allah, hubungan kita Allah, maka selama seseorang itu membangun hubungan baik dengan Allah, maka setan nggak bisa menguasai orang itu. Ya Bu ya, makanya ini digambarkan oleh iblis, saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tapi tidak disebutkan dari atas karena kita punya Allah. Maka setan nggak bisa mendatangi kita dari atas ketika seseorang tersebut membangun hubungan baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu bahagia dengan sholat, bahagia dengan baca Al-Quran, bahagia dengan zikir, bahagia dengan datang majelis ilmu, itu ketenangan itu yang sulit untuk diganggu oleh setan. Ibu tenang nggak dengan datang pengajian? Tenang nggak dengan sholat? Makanya jangan jadi beban ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya Allah hamba bisa menyembahmu lagi. Ketika merasa tenang bahagia seperti itu, setan sulit untuk apa? Untuk masuk. Ketika baca Al-Quran, tenang. Ketika berzikir, tenang. Selawat, tenang. Silaturahim keluarga, tenang. Didatangi oleh suami, tenang, kan gitu. Sekalipun suami mungkin pernah nyebelin, jangan terus kesel, Bu. Ya, kan ada sebagian orang, walaupun nenek-nenek, ketika didekat sama kakek, sebel aja dia. Ada kayak gitu. Alhamdulillah kalau nenek di sini nggak ada ya, Bu. Baik, nah, jemaah semuliakan. Kemudian selanjutnya ayat ini wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Nah, jemaah sekalian muliakan, makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Makanya Nabi SAW menyebutkan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan kaum mukminin. Artinya kaitan dengan masalah dua hal. Makanya orang yang paling bahagia itu kata Ibnu Qayyim adalah orang yang paling bisa mewujudkan S2. Tahu S2, Bu? Apa S2, Bu? Sabar dan syukur. Itu orang yang paling bahagia. Makanya ketika kita sabar menghadapi ujian, kemudian diberikan pahala yang besar oleh Allah. Namun ketika dikasih nikmat bersyukur, maka itu juga pahala yang besar. Itulah orang yang paling bahagia. Maka Imam Ahmad mengatakan as-sabru nisful iman. Setengah lagi adalah syukur. Berarti sempurna iman seseorang itu kalau mewujudkan dua, sabar dan syukur. Itu kata Ibnu Qayyim, diambil dari hadis yang sahih Imam Muslim. Nah, kalau sekiranya mewujudkan dua ini, masya Allah. Makanya di akhir ayat ini Allah katakan kebanyakan mereka tidak pandai bersyukur. Jadi, nah, cuma semuliakan, ini berkaitan dengan masalah setan menggambarkan, mendatangi, menggoda seseorang. Nah, di dalam buku ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tuwaijiri ada 10 pintu setan masuk dalam hati. Karena setan tahu. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa artinya? Alladzi yuwaswisu sudurin, bahwa setan itu membisik di mana? Di dada. Dada di mana, Bu? Ya di sini. Ada orang yang datang ke saya, Ustaz, sakit atau di sini. Kalau udah bilang sakit di sini, nah itu repot. Nah, makanya perhatikan, kalau ibu-ibu, mak-mak biasanya kalau usia-usia 40 ke bawah itu biasanya kebanyakan sakitnya di sini. Kesel, kecewa dengan keadaan kan gitu.
Tapi kalau udah usia 50, 60 ke atas ini, bukan di sini lagi, tapi sakitnya tuh di sini. Kan kelihatan. Jangankan yang tua, yang muda aja udah baru berapa menit udah begini. Enggak ya? Boleh nggak sambil kajian selonjor? Boleh, silakan Bu. Nah, kita maklumi. Kan nggak apa-apa Bu. Mau tiduran juga nggak apa-apa. Yang penting dengarkan kajian. Yang nggak boleh itu adalah kalau satu ngobrol. Apalagi ngobrol sendiri. Nah, itu lebih nggak boleh lagi. Ngobrol berdua aja nggak boleh. Apalagi ngobrol sendiri. Kalau udah ngobrol sendiri itu, nah dikhawatirkan kesurupan nanti kan itu. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini ada 10 pintu masuk setan dalam hati. Nah, ini dulu dikuasai Bu. Kata Imam Al-Qudama di dalam kitab Mukhtasar Manhajul Qasidin, hati itu diibarat raja di sebuah istana. Yang paling berkuasa di istana siapa Bu? Raja. Rakyat, prajurit semuanya tunduk pada raja. Yang paling berkuasa di seluruh tubuh kita apa Bu? Hati. Ya enggak Bu? Kalau bukan karena disuruh oleh hati, enggak mungkin ibu bisa melangkah di sini. Bukan karena ibu sehat, terbukti yang muda ada, yang sehat ada, tapi nggak bisa kan datang ke sini? Nggak bisa karena tidak didorong oleh hati. Mata ingin memandang karena dorongan siapa? Hati. Lisan ingin berbicara atau baca Al-Quran ataupun cerita buruk, dorongan siapa? Hati. Dan tangan yang memukul atau infak sedekah, baik yang buruk kan dorongan hati. Maka setan tahu. Nah, hati ini yang paling menguasai anggota tubuh kita. Makanya setan masuk wilayah hati. Nah, makanya sekalipun nenek-nenek tetap. Nah, entahkah nenek linca atau nenek apapun itu, nenek muda atau mak-mak tetap. Nah, kenapa usia-usia kita segini, bukan kita maksudnya ibu-ibu maksudnya. Jadi yang paling sangat strategi oleh setan itu adalah usia-usia yang sudah senior. Ya Bu ya. Entahkah S2, S3 nggak tahu. Maksudnya sampun sepuh sekali. Sangat kan gitu. Ya, ada yang S2, ada yang S3, S4 kan gitu. Sampun sepuh sekali sangat kan. Nah, ini rawan. Setan akan mendatangi. Kenapa? Karena saya ngomong gitu karena hari-hari kan saya bergaul sama nenek-nenek, kakek-kakek masalahnya. Nah, setiap hari ke rumah sakit, rukyah nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Nah, sering dikeluhkan oleh jamaah itu anak-anaknya, Ustadz, ibu saya ini rajin ngaji, rajin baca Al-Quran. Kenapa 2 tahun ini kok nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat? Nah, kenapa Bu? Nah, biasanya orang seperti itu semangat ibadah tanpa ilmu. Karena ketika menghadapi persoalan, kesel dia, ya udah, nggak kesal pun ke Allah juga. Nah, itu nggak boleh Bu. Kalau ibu kesal sama suami, ngapain kesal sama agama? Ngapain kesal sama Allah kan gitu? Karena ada sebagian orang itu kesal dengan suami, tapi kesal ke Allah juga. Ada nggak gitu? Nah, makanya di akhir itu, saya ngomong begitu karena saya hari-hari nanganin nenek-nenek, kakek gitu, mak-mak juga. Nah, jadi dikeluhkan anaknya, kenapa Pak Ustadz? Nah, coba perhatikan, nenek ini sering tantrum nggak? Sering marah-marah nggak? Iya Ustadz. Sering datang majelis taklim nggak? Sekali-sekali. Nah, kelihatan itu. Sekali-sekali, paling sekali setahun. Nah, gitu. Nah, saya sering memperhatikan tanda orang yang husnul khotimah itu ketika rajin hadir majelis ilmu yang benar. Kata para ulama, pertanda semakin usia sepuh, usia S3, S4 tadi,
sampun sepuh sekali sangat tadi. Semakin semangat ya, walaupun tertatih-tatih. Bahwa itu orang ini tanda, kata para ulama, ini pertanda husnul khotimah. Ya Bu ya. Nah makanya ada sebagian orang ngapain ke situ, yang dibahas paling ayat itu, yang dibahas, nah dia meremehkan, itu bahaya kayak gitu. Maka ibu sekalian, para ulama dulu mendatangi majelis ilmu itu bukan semata-mata karena mendengar ayat, tetapi ada barokahnya. Rahmat Allah turun besar di majelis ilmu. Maka ulama dulu namanya Abdullah bin Mubarak, bukan Husain Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ulama besar, Imam Mujahid, orang yang kaya raya. Bayangkan, ulama besar terus kaya raya. Kan banyak ulama tapi nggak kaya. Ada yang kaya tapi nggak ulama. Plus ketiga adalah beliau mujahid, menjadi panglima perang. Luar biasa kan? Belum ada tandingannya beliau ini. Nah, ketika imannya turun, ini kan ulama besar. Beliau ngapain Bu? Mendatangi gurunya, mendatangi ilmu, hanya melihat wajah gurunya, iman jadi naik. Masya Allah. Pentingnya kita bergaul dengan orang yang soleh. Kita mendapatkan orang soleh di mana? Di majelis ilmu, di masjid. Ya Bu ya. Nah, iman kita semakin naik melihat teman-teman yang soleh, yang baik, semakin iman naik. Makanya ibu jangan menyepi, menyendiri. Setannya gampang. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aisyaiton ma'al wahid." Setan itu suka kepada orang yang sendirian. Ya Bu ya. Udah lagi sakit hati, kesel, kecewa keadaan. Ya kayak kemarin. Ada anak, kasihan nenek-nenek itu. Kalau ibu-ibu yang kesel keadaan mungkin karena suami wajar, tetapi jangan larut. Kesel ke anak cucu wajar. Tetangga nggak ada. Ini saya pernah ketemu nenek-nenek usia 60, nggak pernah menikah, tidak punya anak ya, karena nggak punya anak jadi nggak punya suami. Ya kasihan kan, usia 60-an gelisah terus, kesan keadaan, kan sayang. Nah, coba semulia kan. Hidup itu sekali lagi dinikmatin. Ketika sholat, bahagia dengan sholat. Ketika dalam pengajian, bahagia pengajian. Dikondisikan gitu ya Bu? Ya Bu ya? Nah disitulah seseorang tersebut mendapatkan rahmat Allah. Kemudian syaitan tidak bisa menguasai orang-orang yang apa Bu? Orang-orang yang yang bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tadi ada jalan yang masuk syaitan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tuwaijiri. Yang pertama adalah pintu yang didatangi oleh syaitan. Maksudnya syaitan itu masuk di pintu yang pertama. Semoga kita bisa berjuang ya Bu, menutupi pintu itu. Pertama adalah pintu ghadab, marah dan syahwat. Marah ya Bu. Godop itu marah. Godop bahasa Arab ya Bu. Pintu marah gitu aja Bu. Marah. Ibu sekalian, sekalipun kita sudah senior, ya berusaha jihad menghilangkan rasa marah dan emosi ini. Karena marah itu memang fitrah manusia, marah. Sedih, bahagia, iya. Tetapi berusaha marah tadi yang positif. Dikendalikan Bu. Jangan lupa daratan. Kalaupun ada seseorang yang bikin kita kesel dan marah, logika jalan. Rugi kalau saya marah. Iya nggak Bu? Iya. Kalau udah kesel, kecewa itu. Makanya yang penyebabnya kebanyakan marah itu adalah kepada orang-orang terdekat. Marahnya nenek-nenek karena kakek-kakek. Marahnya ibu-ibu karena bapak. Marahnya ibu-ibu karena anak, karena cucu, karena ipar, karena orang tua, karena tetangga. Ibu jangan larut. Saya tidak mau kesel, nggak mau stroke gara-gara si dia. Ngapain saya sakit gara-gara kakek? Saya nggak mau. Ya nggak Bu? Kan ada sampai kemarin ada nenek-nenek
10 tahun teman bata tidur aja nggak bisa bergerak. Nggak jauh dari sini. Kenapa? Karena kecewa dengan kakek yang nikah lagi. Nah, ngapain? Ya ngapain ya? Selama kita bisa makan, ngapain? Mau kawin terserah, urusan dia, urusan lo. Tidak ada waktu untuk saya kesel kecewa. Rugi hidup saya. Yang rugi siapa, Bu? Kita kan. Ketika ibu stroke, siapa yang mau ngurus? Memang kakek-kakek mau? Memang bapak-bapak mau? Mau sih, tapi tetap aja main di belakang. Gitu. Makanya ibu jangan sakit. Ya Bu ya. Tetapi kalau ibu berusaha tidak sakit karena kecewa tadi, nah kalau terpaksa memang harus sakit, bukan karena kecewa. Di situ Allah sayang kepada orang yang sakit. Makanya menjadi orang mukmin itu indah. Di saat dia sakit diberi pahala. Di saat bahagia diberi pahala. Kan enak, Masya Allah. Ya Bu ya. Kan bahagia menjadi orang yang sakit. Kebetulan ada buku Bahagia Menjadi Orang Sakit. Kebetulan saya sering bikin judul kalau kajian itu Bahagia Menjadi Orang yang Sakit. Artinya ada judul lagi sakit membawa berkah gitu. Makanya usia-usia segini kenapa? Kan Nabi mengatakan ketika orang mukmin sakit itu misalnya tersandung, contoh ibu, matanya sudah mulai awas nggak? Kulitnya mulai apa? Keriput. Urat-urat udah kelihatan? Giginya? Wajahnya udah mulai? Nah, tulang-tulangnya udah mulai? Oh. Lututnya gimana, Bu? Nah, ada yang mulai sakit apa lagi, Bu? Sakit pinggang? Ada? Pegal di pundak? Tegang di leher? Nah, ada yang kolesterol? Ada yang darah tinggi, darah rendah? Ya nggak, Bu? Nah, cara Allah menyayangi seorang hamba itu adalah di saat dikasih sakit, dikasih ujian. Itu tanda Allah sayang, syaratnya orang beriman. Iya Bu ya. Nah, disakit. Nanti di akhir-akhir hayatnya dikasih lagi cuci darah mungkin. Ada yang lagi apa Bu? Lambungnya parah, darah tinggi, macam-macam kan? Nah, ketika dia sabar ridho menerima penyakit itu, maka Allah akan ridho. Disebutkan dalam hadis yang sahih itu. Di saat diridho, nah disitulah Allah menggugurkan dosa-dosanya sampai akhir hayat. Sehingga ketemu Allah nggak ada dosa. Nah, itulah orang mukmin. Indahnya menjadi seorang mukmin itu dikasih sakit itu kan Allah sayang. Bukan Allah benci. Nah, prosesnya itu membersihkan dosa. Derajat ditinggikan, pahalanya semakin banyak. Semakin besar penyakit seseorang, maka semakin besar pula pahalanya. Masya Allah. Ya Bu ya, dengan satu syarat, ridho menerimanya. Ya Allah, aku ridho menerima penyakit ini ya Allah. Makanya jangan sampai kenapa harus saya yang sakit? Kok tetangga enggak? Ibu enggak tahu. Wajahnya mungkin enggak sakit, tapi hatinya yang sakit. Gitu. Ada yang yang kelihatannya nggak pernah ke rumah sakit, tapi yang sakit kantongnya, kan ada juga kan. Nah, tapi bahagialah dengan keadaan Ibu. Apapun yang Allah berikan, aku ridho ya Allah. Nah, itulah sakit mau berkah itu. Masya Allah. Yang pertama Ibu, marah. Maka ketika kita marah, nah, maksud saya, setan itu berusaha, mungkin kalau ke kondisi gini, setan nggak berani Ibu masuk, karena Ibu nggak marah. Nah, bagaimana caranya bikin penyakit? Kalau kita mungkin pengajian nggak bisa marah, udahlah. Saya sering dengar kajian, nggak boleh marah. Kan Nabi mengatakan gitu, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, niscaya akan mendapat surga. Nabi tidak mengatakan kalau kamu nggak marah dapat pahala, enggak, langsung surga, bayangkan. Gitu ya Bu? Nah, orang yang terkena penyakit tertentu, Ibu harus paham, terkadang gampang mengusah tanpa dia sadari.
seperti diabetes, seperti darah tinggi, terkadang jangan itu bisa. Walaupun Allah yang ngasih penyakit tadi, Allah ngasih penyakit, tetapi itu cara Allah menyayangi seorang hamba tadi. Makanya perhatikan ada nenek-nenek tadi teriak terus, karena saya hari-harian ya ketemu nenek-nenek teriak terus ya, wah. Nah, makanya ibu-ibu biasanya suka teriak-teriak itu kondisi dia dulu mungkin suka nahan sakitnya tuh di sini. Ketika disakitin, nahan. Di saat sakit, kebetulan kakek udah meninggal, udah teriak dia, bebas teriak. Kayak kemarin tuh, Ustadz kenapa ya nenek ini teriak terus, saya khawatir kerjanya kemasukan. Enggak, itu karena mentalnya aja, enggak apa-apa. Suara teriak itu ketika nenek enggak ada, engkau akan kangen dengan suara itu, saya bilang. Enggak perlu gimana-gimana, entahkah dia tantrum, biarin aja, berarti kita tenang menghadapinya. Ya Bu ya, jadi akan kangen dengan suara teriakannya ketika enggak ada. Ya Bu ya, nah, enggak perlu kesel ketika ngurus, entahkah ngurus suami, ngurus istri, ngurus anak, bahagialah dengan cara itu. Nanti ketika mereka nggak ada, kita akan kangen dengan kondisi seperti itu. Ya Bu ya? Baik. Nah, ada salah seorang yang sedang marah muncak dia. Kata Nabi SAW, andaikan mereka membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya amarahnya reda. Jadi cara sunnah ketika kita marah itu ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan istighfar. Istighfar Pak. Istighfar. Bukan. Yang benar itu adalah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim menurut sunnah, menurut hadis. Ya Bu ya, kalau suaminya marah, kakek marah, dipeluk aja. Ayo baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke anaknya kalau marah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu salah satu pintu besar syaitan masuk. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, dengki dan tomak. Ya, hasad dan tomak. Tomak itu adalah tamak. Ya. Dengki, iri, hasad. Ya sama ya. Hasad itu bahasa Arab, iri bahasa Indonesia, dengki bahasa kita. Kalau bahasa Sundanya apa Bu? Dongkol. Iya, dongkol. Dongkol bahasa Indonesia apa? Maka orang yang paling sengsara hidupnya adalah orang yang iri. Orang iri. Terkadang iri itu bisa menimbulkan ain. Bisa menimbulkan ain. Ibu-ibu makanya jangan iri. Iri itu bahaya sekali, Bu. Menggerogoti kita. Dan kemungkinan setan memanfaatkan gara-gara iri itu orang lain jadi sakit. Timbul ain. Karena Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, hadisnya Hasan. Bukan Husain, Bu, Hasan derajatnya. Nabi SAW menyebutkan aktsaru may yamut min ummati ba'da qadli wa qadli bil ain. Terbanyak umatku meninggal setelah takdir Allah karena pengaruh ain. Jadi orang yang meninggal karena ain. Itu orang yang sehat jalan tiba-tiba lumpuh. Ada yang, maksud saya ada yang bahagia suami istri gara-gara ain tiba-tiba pecah. Ain itu lebih sadis daripada sihir. Ya Bu ya. Jadi usahakan hati itu terbebas dari hasad. Maka saya sering bikin status, jadilah orang yang paling bahagia tanpa hasad, tanpa iri. Orang yang paling sengsara hidupnya orang yang iri.
Ketika seseorang bangun punya mobil satu, udah beli apalah itu, udah mulai kasat kusut ya. Oh tambah lagi satu lagi mobilnya, oh tambah iri panas. Rumahnya lantai 2 lagi, tambah iri, tambah nggak suka dia. Nah, beli rumah banyak, wah nggak suka dia. Seharusnya orang mukmin senang dong. Temanku sesama muslim, barangkali kalau ada apa-apa saya numpang dia, kan gitu. Karena Nabi SAW mengatakan ni'mal mal as-salih, sebaik-baik harta itu dimiliki orang yang soleh. Makanya kalau ada saudara kita yang kaya, doakan semoga diberi keberkahan. Barakallahu fik, gitu ya Bu. Tidak harus iri dan dengki. Nah makanya ada seseorang yang luar biasa itu. Qadarullah, saya kenal orang ini. Dia salah seorang direksi di BUMN, direksi di sebuah perusahaan BUMN. Orang ini qadarullah baru datang di perkampungan ya Bu, di perkampungan bangun rumah. Tiba-tiba mobilnya itu ada berapa mobil, ganti-ganti dia. Kan namanya direksi perusahaan besar. Rumahnya diperbagus, beli lagi yang lain. Itu tetangganya ini qadarullah ASN juga, sampai datang ke Banten itu menghabiskan uang sekian puluh juta untuk mengirim santet itu karena iri doang. Apa datang ke dukun, beli dukun, nah habisin duit. Iya Bu ya, iri dia. Nah pada akhirnya qadarullah istrinya nelpon saya, Ustadz tolong dong ruqyah suami saya. Qadarullah saya nggak sempat pada saat itu. Ternyata saya bisa hadir, mau datang, qadarullah udah wafat orangnya. Udah wafat, akhirnya udah saya ruqyah rumahnya, istri dan anak-anaknya ternyata kena santet. Akhirnya qadarullah ada CCTV itu, taruh tanah kuburan depannya. Maka sihir yang paling efektif ketika naruh sesuatu di depan rumah, tanah kuburan, tumpukan tanah kelihatan di situ. Akhirnya kita ruqyah rumahnya, bersihkan. Nah, ruqyah pakai gini, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq di air putih ya Bu, seember. Gini kan, baru percikan rumah, kalau enggak disiram depannya lebih banyak Bu. Khawatir nanti ada taruh satu. Kita bukan suudzon, tapi terkadang ketika ibu injak ini Bu, injak itu makanya kena di kaki. Biasanya kaki sering kesemutan, sering pegel, kalau lagi tidur sering kram. Coba sering kram siapa Bu? Sering kesemutan kaki siapa Bu? Ibu sering? Pegel? Sering? Nah. Oh diabetes. Nah. Punya gula maksudnya. Makanya kalau punya gula, beli di Indomaret apa, jangan dimakan gula. Nah, gitu ya Bu. Makanya dibacain baru dipercikan Bu. Kalau di depan rumah, kalau disiram banyak, baru ulang-ulang. Nah itu biasanya dia cair nanti, cair. Nah, jemaah mulia kan, itu teknik ruqyah membersihkan rumah tadi. Nah, kemudian kita ruqyah, akhirnya apa? Pindah rumah, udah rumahnya banyak, dialog sama jinnya. Nah, saya pencet kesakitan jinnya. Ampun. Saya tanya kamu dari mana? Dari Banten. Oh. Kapan dikirim? Kemarin. Alhamdulillah, tapi ada kemarin Ustadz siapa itu ngomong. Siapa namanya? Saya tanya. Namanya Husain Mubarak. Oh kamu nggak kenal? Itu. Husain Mubarak namanya. Itu dipercikan di ruqyah itu, akhirnya saya nggak bisa menguasai lagi masuk rumah itu. Nah makanya Ibu, ruqyah dengan ayat itu dipercikan gitu. Itu menetralkan aura negatif di rumah itu. Kalaupun dikirim biasanya bisa kena tapi dikit. Setidaknya dengan ruqyah seperti itu Allah melindungi rumah dan keluarga kita. Nah, itu jin tadi. Nah, istrinya, anak sampai cucunya kena semua itu kiriman itu. Nah, dari mana? Dari iri tetangga. Ada kemarin juga ada salah ustadz ini kenal. Anaknya itu dia doktor dari Madinah. Masya Allah. Anaknya seorang doktor dari Madinah. Masya Allah. Ustadz ini luar biasa dia, baik, soleh, ngisi kajian keliling. Qadarullah Ustadz ini
saya mengadakan penelitian, ternyata tetangga sendiri bertempetan satu ini. Saya tanya jinnya, kenapa kamu sihir Ustaz ini? Apa-apa bid'ah, apa-apa salah, nggak boleh begini, apa-apa nggak boleh lah, karena Ustaznya nggak bilang nggak boleh, kan Allah mengatakan nggak boleh, Nabi yang mengatakan nggak boleh. Orang ini nggak suka dengan melihat larangan-larangan itu, nggak gitu. Akhirnya disantet sama itu. Nah ya udah, pada saat akhirnya saya pencet dia teriak dia, ampun Pak Ustadz. Saya tanya, kamu di mana sekarang? Lagi naik motor. Saya intip, oh ya nggak ada motornya orang tuh. Naik motor tuh. Akhirnya dia tepuk gini, saya ternyata jatuh dari motor. Saya tunggu, ternyata dia jatuh dari motor. Di perwakilan dari jin itu, Bu. Jin itu menguasai dia. Jin itu narik dia kan gitu. Makanya seseorang yang bermain santet itu tidak akan bahagia karena dia bersekutu dengan setan. Makanya jangan pernah naruh sihir. Ketika seorang sihir itu tumbanya siapa? Diri sendiri. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa cucu. Perhatikan orang main santet itu, dia akan mengibarkan sakitnya aneh-aneh. Ya Bu ya? Baik. Itu yang kedua adalah dengki dan tamak. Tamak atau tamak Bu? Serakah. Wah itu paling gampang kena sihir. Maka disyukuri apa yang ada Bu. Ya. Yang ketiga yaitu terlalu berharap kepada manusia. Ini yang membuat kita sakit. Saya sering bikin status juga. Siapa yang berharap, itu status saya Bu. Siapa yang berharap kebahagiaan dan ketenangan kepada makhluk Allah. Makhluk Allah siapa Bu? Suami, orang tua, istri, anak. Siap untuk kecewa. Dan siapa yang berharap kebahagiaan kepada Allah tidak akan kecewa. Kalau ibu berharap semata-mata kepada Allah, insya Allah lebih tenang. Namun ketika sangat atau terlalu berharap pada suami, berharap kepada istri, berharap kepada orang tua, anak, siap untuk apa Bu? Siap untuk kecewa. Jadi kalau udah kecewa itu luar biasa. Nah, kalau sekiranya Allah tidak ngasih lewat suami, nggak sesuai ekspektasi kita, harapan kita, udahlah maafin. Yang paling sering kena penyakit itu ketika kecewa yang mendalam. Apalagi sampai sakitnya tuh di sini. Apalagi mengatakan, kok bisa ya, padahal dia sudah haji, padahal dia ustadz, kok begitu, padahal dia berkali umroh, kok begitu, padahal dia berkali haji, kok begitu. Nggak ada istilah begitu. Kita ini manusia, bukan malaikat. Malaikat itu selalu benar dan tidak pernah maksiat. Allah katakan la ya'sunallah. Malaikat tidak pernah bermaksiat pada Allah. Tapi manusia pasti salah. Makanya ketika suaminya soleh baik, 10 tahun disayang aku, kenapa ya Pak Ustaz? Kok berubah dia? Ya nama manusia. Kok berubah dia? Kok? Nah ini yang membuat kita kecewa. Apalagi sepenuh hati, sepenuh jiwa, aku mencintaimu. Bahwa di hatiku ini hanya engkau. Jadi hatiku tidak pernah memberikan ruang kepada siapapun, hanya engkau yang di hatiku. Nah, ketika seseorang sepenuh hati, sepenuh jiwa mencintai seseorang, maka siap untuk sakit, siap untuk kecewa. Sekalipun nenek-nenek, kakek-kakek, tetap nenek juga manusia, suka cemburu, suka tantrum, pingin diperhatikan, berharap kakeknya peka, kan gitu ada. Terbukti kemarin seorang nenek-nenek datang ke pengadilan menggugat cerai. Saya tanya, kenapa Nek? Aku sakit hati Pak Ustadz. Bu, usia kita sekarang ini bukan lagi untuk seperti itu. Usia saya itu adalah menikmati hidup, bahagia dengan keadaan, ciptakan bahagia apapun keadaannya.
Sebesar apapun masalah ku hadapi, aku selalu bahagia di atas masalah. Kan tidak mungkin lari dari masalah. Hadapi masalah dengan tenang. Ya Bu ya, pokoknya siap. Makanya kalau ibu terlalu mencintai, maka siap untuk luka. Ya Bu ya, maka sayang karena Allah saja. Aku mencintaimu karena engkau suamiku, karena engkau baik, udah. Tapi suatu waktu akan mengkhianati ibu. Suatu waktu akan nyakitin, karena dia manusia. Nah, makanya jangan terlalu gitu. Jangan terlalu berlebihan. Nah, jadi ya hidup dinikmati. Kalau kita berharap minta apa kepada orang, kalau nggak dikasih, udah. Jangan kecewa. Karena ada sebagian orang yang tuh minta, ya terkadang kita tuh ya melihat dohirnya. Padahal rumah banyak, padahal rumahnya gede, punya mobil 3, 4. Kok nggak punya duit? Lah, orang yang rumah qadarullah itu terkadang nggak ada duit, terkadang keperluan rumah ini dan itu. Iya Bu ya, kan terkadang saudara kita itu ketika minta pinjam dong, dia nggak tahu mungkin keperluan anaknya kuliah, anaknya sekolah, kan gitu. Terkadang lihat dohirnya, rumah gede masa nggak punya duit. Nah, rumah grafik ekonomi itu kan naik turun. Nah, dia naik turun. Ada kalanya rezeki banyak, tapi kan ada keperluan banyak, kan gitu. Kayak kemarin tuh saya ruqyah seseorang, rumahnya itu di perumahan mewah, ada 6-7 rumah itu diborong masa itu. Mobil itu banyak berderet. Orang kaya pada masa Soeharto orang itu. Di Bintaro misalnya, dekat perumahan mewah itu. Saya ruqyah ada keliling, mewahnya itu luar biasa. Bukan mewah yang di Babelan itu Bu ya. Mewah maksudnya di Babelan kan mepet sawah gitu. Nah, mewah ini benar mewah, bukan mewah mepet sawah. Nah, jadi ya kita ruqyah biar apa? Dijual. Sampai untuk gaji karyawan, banyak karyawan di jaga rumah tadi. Ya itu tadi untuk jual mobil 1. Habis berapa minggu jual lagi apa, jual apa. Karena memang duit itu nggak mungkin dulu miliaran tapi habis kan gitu. Nah, qadarullah ini caranya yang nggak peras. Memang ibu ini keturunan Belanda ya. Memang usianya 60. Nah, karena beliau tadi pacaran dengan, saya tidak sebutin namanya Bu ya. Kalau sebutin namanya berarti saya membuka aib orang. Ini sebagai pelajaran aja. Qadarullah ini ya maksud saya itu kalau nikah yang sederhana, kalau nikahnya seorang janda ya Bu. Nah, dia pacaran dengan seorang artis dengan usianya beda 10 tahun ke bawah. Digeser terus uangnya, ya itu masalahnya. Dipelorotin. Nah, bukan celana dipelorotin Bu ya. Jadi pada akhirnya habis uang tadi. Nah, jemaah semuliakan, yang bikin sengsara siapa? Sendiri kan. Nah, ya sebaiknya usia-usia segitu nggak perlu ngurus cinta lagi ya Bu. Ya usia segitu masa baru jatuh cinta lagi. Dia lihat ke saya, tiba-tiba dia buka, Ustaz lihat ini, ganteng kan dia. Astagfirullah. Kan saya lagi duduk di kursi kan, ya dibuka-buka. Gimana Pak Ustadz dia ini? Menurut Ustadz orangnya baik nggak? Iya Allah, cuman saya dalam hati ngakak tuh. Kok kelakuan nenek-nenek kayak gini? Ya? Usianya itu 10 tahun di bawah. Nenek ini usia 60 lebih kurang. Cowok ini sekitar 50 ke bawah. 45 atau berapa lah? Menurut ini dekat ibu ini memang cowok ini suka itu tadi apa pelorot apalah gitu. Iya, jadi
Itu tadi, padahal baru dijual mobil satu. Ya udah, dia kasih ke dia 200 juta, 300 juta tadi. Ibu sekalian, cara hidup yang tenang bahagia itu kan tergantung kitanya. Ya Bu ya. Makanya karena nggak punya ilmu, nggak pernah datang pengajian, ya bingung. Uang banyak itu diapain? Kan gitu Bu. Pada akhirnya habis juga sekian puluhan miliar tuh habis juga tabungan tadi. Nah, qadarullah rumah itu mau dijual tadi dalam panjangnya dari sini sampai ujung gang kecil ya. Dari ujung lah. Dari ujung sampai ujung. Tapi rumahnya mewah. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi ketika rumah gede seperti itu, jualnya juga susah. Lah iya, siapa yang mau beli kondisi sekarang? Nah gitu. Iya Bu ya. Kalau di sini kan enak Bu, tinggal happy, bahagia dalam pengajian, masya Allah Ibu ya, bahagia dengan Allah, bahagia dengan teman-teman yang soleh, kan gitu ya Bu ya. Nah, kalau nggak punya duit, ya ngapain ngoyok sampai harus beli apa gitu Bu. Nah, kalau memang adanya mobil Avanza, ya udah ngapain pingin Alphard. Allah itu tahu keadaan hambanya. Kalau sekiranya ibu-ibu ditakdirkan Allah ngasih langsung mungkin Jaguar, kira-kira bulanannya ibu bisa nggak? Mercy saja sekali servisnya bisa 30 juta. Ini sekali, gimana Jaguar, gimana Lamborghini. Nah, belum pajaknya lagi. Nah, jadi Allah paling tahu. Kalau memang Allah takdirkan Avanza, disyukuri, itu yang terbaik. Nah, karena ada sebagian orang, loh, kok tetangga ganti-ganti mobil? Saya kemarin dekat sini juga ada teman saya kasihan beliau tuh disantet sama tetangga sendiri. Gara-gara beliau nih seorang terapis, cuman suka ganti-ganti mobil. Ya seneng aja, iseng. Padahal mobil second juga, cuman ganti-ganti. Tetangganya tuh enggak, ini dia. Tetangga enggak banyak, cuma satu doang. Enggak dia. Disantet kasihan beliau tuh sampai sering masuk rumah sakit. Padahal dia terapis dia. Nah, semoga Allah menyembuhkan saudara kita yang sakit ya Bu. Baik. Kalau sudah doa ikhtiar keadaan seperti itu, berarti itu yang terbaik dari Allah. Jadi tidak ada takdir buruk Bu. Semua takdir dari Allah memang kurang baik menurut kita, tapi Allah itu yang terbaik. Ya Bu ya. Usahakan dengki iri itu tidak ada pada kehidupan kita Ibu. Ya Bu ya, berdoa terus kepada Allah semoga dijauhkan sifat iri, dengki dan lain sebagainya. Tamat. Dan yang ketiga tadi adalah jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap pada suami, kakek begini wajar, manusiawi. Berharap dong, misalnya ibu masuk angin pingin di balsamin, itu kan wajar gitu. Bukan berharap ya gantian, karena usia segitu biasanya udah mulai gantian Bas. Mulai iya. Daripada manggil tetangga ya udah kakek nenek saling gantian balsaman kan gitu. Ya kan udah rawan masuk angin. Jangankan ibu-ibu, ya saya juga setiap pulang tetap aja kayak masih kayu putih. Karena pulangnya jam 1 kan, namanya cowok panggilan. Baik, ibu kalau duduk mohon tak, kalau sakit enak selonjor aja nggak apa-apa Bu. Mau nyender sini boleh Bu, silakan. Kan diizinkan. Kalau di majelis taklim itu ustadz yang menguasai. Kalau ustadz mengizinkan selonjor. Tanpa diizinkan boleh kok selonjor. Tiduran juga boleh. Yang penting jangan tidur beneran. Ya silakan Bu, selonjor kakinya. Soalnya kalau sambil begini nggak enak, nggak konsen nanti kedengaran kajiannya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, pintu setan masuk itu yaitu dengan dirham, dinar atau seluruh jenis harta. Bisa kendaraan, rumah, tanah dan lain sebagainya. Maksudnya gini Bu,
kata para ulama, Syekh Muhammad Tuwaijiri, kalau rumah, mobil sampai melampaui batas berlebihan, itu tempatnya setan. Ibu pernah dengar nggak saudara kita punya rumah 100? Ibu nggak pernah dengar? Saya sering. Di sekitar Jakarta itu rumahnya melebihi 100 rumah. Rumah-rumah mewah, Bu ya. Nah, kemarin baru dibebaskan satu rumah. Kebetulan saya setiap rumah bebas itu saya yang minta diruqyah ya, Bu. Kebetulan orangnya soleh baik, Masya Allah. Jadi per bulan lumayan dapat rezeki itu, beliau Masya Allah sampai bisa 200 sampai 500 miliar per bulan. Ya. Menurut Ibu kaya nggak? Nah, kaya. Tapi alhamdulillah orangnya soleh baik. Tapi baru belajar soleh. Usianya baru 71 sekarang. Ya. Ya, beliau bilang ke saya, tapi istrinya sekitar 65. Ustadz, doain saya bisa berjilbab loh. Kalau udah 60-70 itu ya terkadang ya. Nah, jemaah semulia kan, apakah bahagia dengan kekayaan yang terlalu banyak? Belum tentu bahagia. Ada sebagian orang itu tinggal di kos, suami istri bahagia, tenang, ya Bu ya. Lah, iya. Bahagia itu kan diciptakan, bukan sejauh mana sebanyak harta yang dia miliki. Kayak kemarin ada anak muda itu, usianya 25 tahun. Sekali infak beliau itu bilang, saya jelaskan infak begini-gini. Alhamdulillah Ustaz, kalau infak itu sebulan bisa 1 M Ustaz. Dia bilang ke saya. Kita bisa punya kegiatan banyak Ustaz. Masya Allah. Dia bilang orang itu. Jadi orang itu pas jam 11 malam nelpon saya. Kebetulan saya ke adik saya. Ustaz, saya goncang. Udah berapa minggu dia nggak bisa tidur. Gelisah Ustaz. Andaikan perusahaan saya akan diganti dengan bahagia, saya mau Ustaz. Kebetulan saya pernah rumahnya kelihatan rumah Lamborghini, ada Jaguar, ada apalah berderet mobil-mobil yang memang mahal. Tapi nggak bahagia, nggak tenang. Akhirnya ketemu saya di sebuah perumahan itu, akhirnya saya ruqyah di mobil dia itu. Luar, alhamdulillah baru mulai bisa tidur. Ada berapa kali baru bisa tidur dan bisa mulai menyaman. Jadi jemaah semuliakan, qadarullah, orang ini ditipu oleh seseorang, dia bangun perusahaan, dikasih percaya orang itu, habis ratusan miliar katanya satu perusahaan itu. Anak muda usia 25 tahun. Ya. Nah, artinya sekalipun punya apa-apa belum tentu bahagia. Jadi sekali lagi, bahagia itu diciptakan. Memang ya duit ya insya Allah bisa menambah kebahagiaan. Bu, banyak duit tidak dibawa mati. Uang tidak dibawa mati. Tapi nggak ada uang setengah mati. Baik, jadi dirham, dinar, uang tadi, rumah, kendaraan itu kalau berlebihan, kata para ulama, melebihi batas kebutuhan, dia bangun tadi, maka itu tempatnya setan. Setan itu paling gampang masuk pada orang kayak gitu. Kayak kemarin saya tegur seseorang, rumahnya nggak jauh dari sini, di perumahan mewah. Pokoknya di sekitar Bima Asbel mewah di mana, terserah ibu mulai di mana. Nah, saya ditunjukin ruko yang tinggi-tinggi itu. Ini ada 3 ruko punya saya. Oh, di apartemennya ada 5. Terus saya lihat rumahnya itu ada sekitar 10 mobil mewah. Ini saya lihat ini buat apa? Nah, jemaah semulia kan, kalau orang hobi tadi udahlah. Kalau orang mukmin yang punya duit seperti itu saya senang. Kalau cuma jangan lupa kepada
Allah. Jadi saya bilang, Pak, ini ada berapa kan nggak ditinggalin, rumahnya ada banyak, ada puluhan rumah itu. Ditunjukin ke saya semua. Kalau Bapak ini kosong, sekian tahun, kosong iya. Bapak keluarin zakat nggak? Enggak. Nah, ini persoalannya. Jadi andaikan ibu punya rumah, tidak dimanfaatkan rumah itu. Dalam setahun, andaikan harta 1 M, zakatnya berapa, Bu? Berarti kan 2,5. Berarti 2 juta harus dikeluarkan per tahun. Kan ya, Bu ya? Itu zakatnya. Misalnya rumah nih, invest saja, tapi nggak dimanfaatkan. Kalau untuk dikontrakin atau dimanfaatkan untuk pengajian, itu tidak kena zakat ya. Kena zakat itu 10% dari mana? Dari uang kontrakan. Enggak, tetap 2,5. Itu hasil namanya, hasil usaha namanya. Itu kontrakan 2,5 tetap. Hasilnya bukan rumahnya. Kalau tidak dikontrakin, tidak tinggal rumah itu, maka zakatnya dikeluarkan adalah 2,5. Berarti kan gede banget. Makanya ya, rumah itu jangan pernah kosong, Bu. Dikosongin. Nah, itu kena zakat dia. Atau tanah kosong berapa hektar gitu. Kosong nggak ditanamin, dia kena zakat. Tapi kalau ditanami palawija, rambutan, di taman roti apa kan, nah, tidak kena zakat. Hasilnya aja kena zakat nanti. Ibu pernah punya rumah kosong nggak? Ya, hati-hati ya, Bu. Jadi nanti kalau harta yang tidak dizakatkan nanti jadi kotor kan gitu. Kan jadi kotor. Nah, disitulah setannya memanfaatkan. Setan tuh masuk pintu lewat harta itu. Memang nggak enak ya kalau berlebihan kaya juga. Tapi kalau kaya, kan banyak orang kaya sekarang saya lihat. Tapi dia tuh ada yang ikut pengajian, tetap biasa-biasa aja bagi dia. Tetap nyenyak tidur karena dia memanagenya bagus. Nah, tapi kalau kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, dunia dipikirkan, harta yang dipikirkan, maka satu, kemiskinan yang dia rasakan, kefakiran dia rasakan, kegoncangan dia rasakan, kemelaratan yang dia rasakan. Itu kalau dunia yang dipikirkan. Makanya setan itu masuk lewat harta itu. Itu kata Syekh Muhammad At-Tuwaijiri. Kemudian selanjutnya yang keberapa, Bu? 5. Al-ajalah, tergesa-gesa. Syaitan itu masuk lewat pintu tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu terburu-buru ya, Bu. Jadi kata para ulama, ini tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan meninggalkan sikap mencari kejelasan pada beberapa perkara. Misalnya ibu tergesa apapun itu. Misalnya ibu mendengar sesuatu yang tidak sesuai, maksudnya hal yang gak enak, tiba-tiba panik, tergesa-gesa, nah itu gampang setan masuk. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, al-ajalatu minasyaiton wa ta'anna minallah. Tergesa-gesa itu datang dari setan dan kehati-hatian datang dari Allah. Makanya apapun tenang, Bu. Sekalipun kita mendengar orang tua kita meninggal, tenang, nggak perlu panik. Orang panik itu hitungan detik jin masuk. Ya, apalagi orangnya posesif. Tahu posesif, Bu? Apa-apa dipikirin. Nah, suami kemana nih? Suami kemana nih? Nah, dipikirin ya posesif ke suami pasangan maksudnya. Kemudian overthinking, itu bahaya, Bu. Jin itu paling suka pada orang overthinking, oversight ya. Ada overthinking, Bu? Bu? Ada yang overthinking? Sesuatu yang nggak perlu dipikirin, nggak perlu sekedar kotor aja apa ini, terkadang kan dipikirin orangnya, apalagi punya karakter perfeksionis, berharap harus sempurna sesuai pikiran dia. Wah itu hindari ya tuh.
hidup itu dinikmatin, gitu ya Bu. Ya Bu ya. Nah, seperti air Bu, mengalir seperti air. Ada rezeki dinikmatin, makan. Kalau ada kopi, minum kopi, udah itu aja. Iya Bu ya. Kalau kehausan minum. Tapi nggak ada air Bu. Nggak canda Bu. Saum ya Bu. Baik. Ibu-ibu yang saum, kalau saya nggak. Baik, itu yang keberapa Bu? Kelima itu tergesa-gesa. Ibu, segala sesuatu itu misalnya apapun keputusan itu jangan tergesa-gesa. Itu menyesal nanti. Nyesal itu nanti setannya gampang masuk. Contohnya mau jual rumah, doa dulu. Jangan ngambil keputusan pokoknya, jangan ke pokoknya. Diskusi dulu sama suami, sama anak-anak gimana ini. Jangan terburu-buru, pokoknya kan rumah saya, nggak boleh begitu. Nanti kalau sudah terjadi tidak melibatkan Allah, menurut Allah ini kalau jual nanti begini. Nah, pada akhirnya kita nyesalnya selalu belakangan. Gitu. Nah, setan masuk. Oh, canda Bu, jazakallah khair kalau ada. Afwan Ustaz. Jazakallah khair. Cuma contoh aja tadi. Oh ya, dia kasih kode ternyata peka gitu. Nah, sama juga ada sebagian orang, contoh istri udah kasih kode tak apa-apa, tapi suami nggak pernah peka. Ada kayak gitu. Itu yang bikin nyesek, bikin asam lambung naik. Ini tegang urat-uratnya. Maka ibu lain kali jangan suka kode ke suami. Ya Bu ya. Ngomong aja kalau nggak suka. Suami itu bukan paranormal yang harus meramal apa yang diinginkan ibu. Kayak kemarin ada ibu-ibu jalan-jalan ke mall sama istrinya. Istrinya bilang, "Mas, baju tuh bagus banget." Oh, ya udah, kan namanya laki-laki. Oh, ya udah jalan. Pas nyampe rumah istrinya marah-marah. "Kenapa kamu nggak beliin buat saya padahal saya udah kasih kode tadi?" Maksudnya apa? Tadi saya bilang baju bagus. Nah, suaminya, "Saya itu bukan paranormal, ngomong aja kalau mau," gitu. Nah, karena seringkali kalau kita itu suka kodean gitu, ketika nggak peka suaminya, nah itu bikin kesel. Nah, kesel itu lah jinnya masuk. Makanya ketika nggak sesuai harapan Bu, tenang, maafin ya Bu. Ya Allah ya Rabb, jadikan hatiku seluas samudra untuk selalu memaafkan orang yang pernah melukai hatiku. Sekalipun dia tidak minta maaf, aku lebih awal memaafkannya. Aku lebih awal memaafkannya. Ya. Ya. Ahlan Ustaz, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, kita doakan semoga beliau sehat selalu, Insya Allah. Ya, ya, karena beliau Allah lagi sayang sama beliau. Ya, jemaah sekalian muliakan. Kembali persoalan tadi, jadi pintu setan masuk ke dalam hati kita. Yang keberapa tadi Bu? Yang kelima adalah yaitu al-ajalah, tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Makanya ketika ada satu apapun itu, maka diskusikan dulu. Jangan mengambil keputusan sendiri sampai nanti pada akhir kita menyesal. Disitulah setan gampang masuk. Kemudian selanjutnya kata Syekh Muhammad At-Tuwaijiri dalam kitab Fikih Hati, yaitu sikap bakhil dan takut akan miskin. Yang ya terserah mau ke 8 boleh, silakan Bu. Yang keenam Bu, bakhil, pelit. Pelit. Kalau bahasa Sundanya apa? Medit. Apa lagi? Ya, ternyata ketika seseorang itu tidak bisa kesurupan masuk, maka jin itu pintu yang terbaik bisa menguasai hatinya adalah dengan jalan pelit. Makanya orang yang paling sesat itu adalah orang yang pelit. Qadarullah, saya sering bertemu dengan orang seperti ini,
sengsara hidupnya. Untuk diri sendirinya pelit, apalagi buat orang lain. Padahal hartanya ini, orang ini saya tahu dan kenal, ini kelapa sawitnya aja ratusan hektar dia punya. Tapi sekedar ngeluarin uang 500.000 aja susah sekali. Nah, itu sengsara hidupnya. Maka hari-harinya itu ya kena macam-macam lah. Nah, jadi jemaah memuliakan, Nabi SAW mengatakan, "Thalathun min mulikat." Ada 3 golongan yang akan hancur. Yang salah satunya adalah orang yang amat sangat pelit. Pelit ya Bu. Tahu pelit ya Bu? Ya, bakhil. Pelit itu Masya Allah. Jadi maksud ini pelit itu adalah pelit seperti harta banyak tapi untuk sedekah infaknya pelit. Maka pasti hancur orang ini. Apalagi seseorang punya harta banyak, pelit sekali untuk mengeluarkan zakat, pasti hartanya jadi kotor. Karena zakat itu artinya tumbuh berkembang. Kalau dikeluarkan, harta pun semakin berkembang. Tapi ketika nggak dizakatin, dia jadi kotor dan nanti Allah ambil lagi. Dan syaitan itu masuk lihat itu. Perhatikan orang-orang yang kaya raya tapi pelit, kebanyakan hancur. Bahaya Bu. Nah, apalagi yang saya pernah ketemu dengan seseorang ini seseorang bagian keuangan lah di pemerintahan, hartanya banyak. Kebetulan saya pernah ketemu orangnya, anaknya dikasih rumah, mobil, uang selalu banyak. Anaknya banyak dikasih semua. Nah, di rumah sentral itu rumahnya gede. Saya pernah datang ke situ. Qadarullah bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Akhirnya rumah sentral itu anak-anaknya pada ibunya diusir, pingin rebutan rumah itu. Begitu kejamnya ketika anak dibesarkan dengan dunia seperti itu. Anak jadi apa pun jadi durhaka kan. Padahal orang tuanya sudah disediakan rumah satu persatu, mobil satu, motor, uang apalagi. Di perusahaan juga dikasih tadi. Tapi tetap serakah tadi. Kalau anak dibesarkan dengan dunia, nah siap untuk disakiti oleh anak itu. Nah, makanya kalau alangkah indahnya ketika punya anak dibesarkan dengan agama, dibesarkan dengan mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal sunnah Nabi SAW, maka anak ini tumbuh berkembang dengan cinta kepada Allah. Sudah barang tentu dia akan cinta kepada orang tuanya, cinta kepada keluarganya kan gitu. Nah, kasihan kebetulan ibu ini jamaah saya pengajian juga. Kasihan mendapatkan anak yang memang tidak tahu berterima kasih pada orang tua. Yang salah siapa? Anak salah nggak? Nah, jawabannya orang tuanya. Maka ibu-ibu, buat apa nggak? Jangan terlalu dipikirkan masalah anak. Anak itu dikasih pendidikan yang bagus, datang di pendidikan yang Islami, insya Allah. Ketika akhirat yang kita cari, dunia pasti dapat. Barang siapa yang mencari dunia, mustahil dapat akhirat. Itu filsafat orang timur sana, Bu. Seperti padi. Tahu padi, Bu? Siapa nanam padi, pasti tumbuh rumput. Siapa nanam rumput, kira-kira padinya tumbuh nggak? Enggak. Sama hal tadi, siapa yang mencari akhirat, pasti dunia dapat. Dan siapa yang mencari dunia, mungkinkah dia dapat akhirat? Tidak. Maksudnya dia memburu dunia terus. Makanya orang memburu dunia itu pasti lelah dan capek. Dan sekalipun harta banyak, pasti dia tetap miskin. Rasanya tetap miskin. Karena diperbudak oleh dunia tadi. Maka kata Syekh Muhammad Tuwaijiri, syaitan itu masuk di saat dia mencintai dunia itu. Di saat dia memburu dunia. Makanya jemaah sekalian, orang yang paling sengsara itu ketika bangun tidur itu dunia yang dipikirkan. Makanya tutup pintu ini, Bu. Seberapa pun Allah ngasih sekarang, ya tenang. Ya Bu ya. Jangan terlalu dipikirkan untuk masalah anak tadi. Alangkah bagusnya rumah tadi untuk buat pengajian, rumah tadi buat rumah Quran, buat membangun tadi untuk dakwah kan. Ini kan buat anak apa hasilnya tadi? Anak jadi durhaka jadinya. Bisa jadi pembela nggak kata tadi? Nggak bisa. Alangkah baiknya yang jadi pembela kita harta yang kita kelola untuk Allah, untuk agama ini.
Dan sekalipun kita tidak bisa menjadi ustadz, kiai, minimal harta kita yang nanti sebagai hujah di depan Allah bahwa saya pernah berjuang untuk Allah, untuk Islam. Gitu ya Bu. Harta yang kita keluarkan itu semuanya akan diperhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya kita berjuang untuk agama ini, setidaknya kalau memang nggak bisa ceramah ya, setidaknya harta yang kita punya itu untuk agama ini. Ya Bu ya, walaupun entah kali 5.000 kah, ikut andil untuk agama ini. Ya Bu ya, sekalipun saya jadi nenek-nenek nggak apa-apa Bu. Ya Bu ya, walaupun tadi entahkah Mahmud Abbas atau apalah gitu. Tahu Mahmud Abbas di sini nggak ada, alhamdulillah. Mama muda beranak satu maksudnya. Ya. Dan yang ketujuh ya Bu, terakhir ya Bu. Ini saya lihat hampir jam 10. Kasihan soalnya ya tadi udah pada S3 ya Bu, sampun sepuh sekali sangat. Nah, udah S4 ya. Nah, udah nggak concern. Yang ketujuh Bu, kata Syekh Muhammad Tawajiri, di antara pintu syaitan masuk ke hati seorang adalah hobi menghiasi perabotan, pakaian, kendaraan dan tempat tinggal. Ya, hobi menghiasi rumah, perabotan, kendaraan. Membikin rumah yang rapi indah itu bagus, tetapi memang bikin bagaimana ingin dipuji orang. Niatnya ingin dipuji orang, karena Allah cinta kepada yang indah. Innallaha yuhibbul jamal. Allah itu suka, sayang, cinta kepada yang si Jamal. Jamal tahu Jamal Bu? Yang indah. Bukan Husain Bu, Jamal. Ada nggak sebagian ibu-ibu yang hobi menghiasi rumah seperti itu? Kalau ibu rapi, bersih itu Allah suka. Tapi kalau berhiasi berlebihan, niatnya untuk dipuji orang, nah itu setan masuk. Maka rumah itu akan dihuni oleh setan. Karena niatnya udah nggak benar. Makanya kalau ibu menghiasi itu karena Allah. Aku suka keindahan. Aku suka kerapian, kebersihan. Ya Bu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah berlebihan, ya saya lihat kemarin ada rumah seorang, masya Allah, berusaha itu berlebihan. Satu bangun rumah itu sampai ratusan miliar, itu kan berlebihan. Ya karena dia ngomong ke saya. Baik, itu diantaranya kata para ulama bahwa setan itu bisa masuk lewat riya dan sum'ah. Nah, riya dalam bahasa agamanya Bu ya. Tapi seseorang yang suka menghiasi berlebihan tadi, itu pintu masuk setan dalam hati seseorang. Kemudian yang terakhir aja Bu ya, karena ini waktunya, yaitu berburuk sangka terhadap kaum muslimin. Berburuk sangka ini pintu setan masuk ke hati kita. Suudzon, ya, berburuk sangka kepada tetangga, berburuk sangka kepada orang soleh, ke teman, apalagi ke suami. Berburuk sangka kepada pak mantu. Nah, seringkali pengalaman saya itu biasanya kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, seringkali mantu perempuan yang seringkali kleset itu. Maka ibu jangan mau kesel sakit gara-gara mantu ibu. Ya Bu ya, terimalah apa adanya ketika menghadapi mantu. Nah, jangan sampai menandingi ke anak, kenapa anakku berubah gara-gara dia. Ya, jangan sampai keadaan seperti itu. Yang seringkali yang saya rukyah itu gara-gara apa? Kesal dengan mantu. Yaitu kesal dengan mantu. Jinnya gampang masuk, kesel dengan mantu. Kalau mantu yang cowok biasanya kelop. Kalau mantu cewek biasanya. Nah, sama juga ipar cewek. Ipar perempuan seringkali. Kemarin saya nanya orang Arab. Saya tanya, kesal nggak suami? Enggak. Orang tua enggak.
Ibu kesal nggak dengan siapa? Ipar ya. Nah, saya tanya ipar perempuan, kok bisa tahu? Seringkali ipar perempuan. Maka kalau perempuan sama perempuan seringkali sensitif. Ya Bu ya. Kalau ada ipar perempuan nggak perlu rasa kesel, rasa kecewa, dan rasa cemburu. Karena memang perempuan itu bukan hanya cemburu dengan wanita lain, tapi cemburu dengan hobinya, hobi suaminya. Maka hari ini saya berhenti futsal gara-gara istri saya cemburu. Ya udah. Karena saya hobi futsal dengan ustaz-ustaz tadi. Bukan curhat ya Bu. Saya katakan yang sebenarnya. Karena ya istri kita itu pingin disayang, pingin diperhatikan. Kok waktu buat teman banyak, sementara waktu saya sedikit. Ya, karena Nabi mengatakan khairukum li ahli. Baru dikatakan suami terbaik itu adalah terbaik pada istri dan anaknya. Menjadi pemiriman tadi, waktu buat istri tadi. Nah, makanya ada sebagian saudara kita yang pingin poligami itu saya bilang jangan, saya bilang. Yang satu aja pusing gimana? Dua. Ada kemarin karena dia saya tahu keadaan beliaunya. Baik. Cuma semuliakan bukan melarang karena syariat ya, Bu. Keadaan beliaunya. Waktu buat istrinya aja nggak ada. Karena sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan temannya. Sampai banyak jamaah itu datang ke saya, Ustadz saya ingin minta cerai kepada suami saya. Padahal suaminya disediakan apa-apa. Nah, kenapa minta cerai itu? Karena suaminya selalu HP. HP terus. Kalau suami selalu HP terus, waktu buat istri kapan? Dia setelah hari-hari di luar. Pulang ke rumah HP. Terus waktu buat anak kapan? Nah, disitulah syaitan tuh menguasai kita itu dalam kondisi seperti itu. Ya, alangkah bagusnya memang ketika lihat istri, udah bermainlah dengan istri. Ya, entahkah ngobrol, entah apa, itu perempuan tuh senang kalau ngobrol. Apalagi curhat apa aja dengerin, kan gitu ya Bu. Nah, ya gitu nggak Bu? Nah, perempuan kan pingin sekedar beli es krim tadi cerita, saya beli es krim ya. Bagi laki-laki itu aja mau diceritain. Ya, perempuan pingin dicerita, pingin didengarin, kan gitu ya. Tapi tidak harus memberikan solusi, cukup dengar aja udah seneng gitu. Baik, itu yang ke-8, kira-kira itu aja dulu Bu, karena waktunya sudah hampir jam 11. Demikian pembahasannya, semoga ini bermanfaat dan semoga kita bisa menghilangkan pintu-pintu setan untuk masuk ke dalam hati kita. Insyaallah ini berdoa ya Bu. Insyaallah hari ini Ibu datang ke pengajian di bulan Zulqa'dah ini, kata Ibnu Abbas, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu berzikir, baca Al-Qur'an, sedekah dan infak di bulan Zulqa'dah ini, pahalanya dilipat ganda Allah. Karena ini kita mendapatkan pelipatan ganda pahala itu karena waktu, karena tempat. Contoh Ibu di Makkah Madinah, pahalanya juga dilipat gandakan. Nah, tempatnya kita di sini nggak ada, tapi waktunya yang kita manfaatkan. Setelah Zulqa'dah lanjut ke Zulhijjah. Setelah Zulhijjah Muharram. Nah, 3 bulan berturut-turut ini bulan dilipat gandakan pahala, kata Ibnu Abbas. Jadi silakan bagi yang hobi sedekah, sedekah sebanyak-banyaknya. Kalau yang hobi sholat sunnah silakan dzikir, baca Al-Quran di bulan suci ini, dan berharap hati kita terjaga dari hal-hal yang kita bahas tadi, biar kita sampai menuju Allah bisa selamat mendapatkan husnul khotimah, dan Allah kumpulkan kita semua di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian, barangkali ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, silakan Ibu-ibu. Silakan diminum Bu ya. Bismillah. Atau udah cukup Bu? Boleh bertanya Ustaz? Ya? Mau bertanya Ustaz? Ya silakan. Kan Ustaz menjelaskan rumah yang kosong, tapi ini anak saya ada rumah kosong, tapi harganya nggak sampai miliaran gitu. Itu tetap harus dizakatin gitu. Kosong itu tujuan apa? Apakah dia rumah jual beli, atau kosong itu
Invest saja. Enggak, tadinya kan tipe 21. Heeh. Memang punya rezeki jadi beli yang agak luas gitu. Heeh. Jadi ini yang tipe 21 itu sudah kosong gitu. Rencana kemarin mau dijual tapi belum. Anaknya tinggal di mana? Jadi anak saya Ya, Di rumah yang baru itu. rumah yang baru. rumah baru. Enggak, maksudnya anaknya sudah menikah. Sudah menikah. Anak dua. Sekarang tinggal di mana beliau? Cukup masuk rumah sendiri. Iya. Baik, yang satu lagi rumah ini ada lagi rumahnya. Iya, yang Kosong. Iya. Nah, berarti rumahnya buat apa kan itu? Kalau sekiranya hanya sekedar invest rumah kosong, maka kata para ulama itu harus dijakatkan. Nah, rumah itu pasti kena zakat dia. Kenapa? Karena hartanya sekitar 85 aja udah kena zakat. Ini harta rumahnya berapa? Kemungkinan minimal 300-an. Iya. Ada 500 kan? Berarti kali 2,5%. Nah, itu. Tapi kalau hasilnya dikontrakin, paling berapa hasilnya aja? Nah, sedikit. Kalau hasilnya, makanya rumah tuh jangan sekali-kali ibu beli banyak, tetapi kosong ditempati oleh setan. Setan masuk lewat itu. Nah, saya bertanya pada guru saya, itu semua tetap kena zakat ketika harta yang tidak bergerak. Harta yang seperti itu, punya harta banyak, seperti yang punya lahan ratusan hektar itu, kosong, nggak ditanamin apa-apa, itu kena zakat ya. Itu lebih berat. Makanya Islam tuh memperhatikan seperti itu. Maka sebaiknya rumah itu dikontrakin, atau tinggal saudara kah, atau mungkin untuk usaha kan gitu. Nah, makanya jemaah sekalian, sekiranya punya rumah sekali lagi itu dimanfaatkan entah buat pengajian, buat rumah Quran, buat dakwah dan lain sebagainya. Insya Allah jauh lebih barokah gitu, Bu. Ya Bu ya, tetap itu secara hitungan 85 gram berapa sekarang Bu? Berarti 85 juta kira-kira ya. Nah, bisa turun kan bisa naik kan? Harga emas kan segitu. Nah, berarti yang patokannya adalah 85 juta kan gitu. Nah, sementara rumah minimal rumah tipe 1 sekitar 300-an juta, bisa 500, bisa 1 M. Kalau di Jakarta ya bisa M gitu. Ya, itu ya Bu, barakallahu fiik. Ada yang lain mungkin? Silakan Bu. Ini juga masalah rumah. Ah. Jadi kakak saya punya rumah di kampung. Tapi karena anaknya yang di Jogja sakit, jadi dia harus menungguin di sana. Jadi rumah yang di kampung ini selama ini kosong. Cuman kalau keluarga siapapun yang datang, silahkan menikmati, maksudnya jadi kalau ada yang datang ke kampung boleh istilahnya di situ, tempat di situ. Itu rumah kampung. Oh ya. Dia beli. Bukan warisan, beli. Oh, rumah warisan. Bukan beli. Dia beli. Dia beli dibangun, tapi karena tadi anaknya sakit di Jogja, jadi dia selama ini nunggu di Jogja. Oh, itu rumahnya, itu kan rumah tinggal. Iya. Itu kan rumah tinggal. Itu kan ikut anak nemanin anak lagi kuliah ibaratnya gitu kan, atau hanya keliling ke anak. Itu kan ke anak kan bukan tinggal di anak, itu hanya bersifat silaturahmi ke anak. Ya. Kalaupun nanti ada yang mau tinggal mabisi, ya itu hanya kebaikan buat beliau boleh. Itu nggak kena zakat dia. Nah, dia tidak termasuk kena zakat. Itu kan rumah tinggal masalahnya. Rumah tinggal. Baik. Mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih atas ada lagi Sam. Rumah juga kalau misalkan kita tempatnya sekali-sekali gitu, pas di luar doang, kita di luar kota lah gitu, kita punya rumah di luar kota misalkan, tapi pas nengok aja kita nempatinnya seminggu 2 minggu terus balik lagi ke sini. Iya. Itu bukan tinggal Bu, itu hanya healing aja, buat healing aja. Iya, itu tetap kena zakat. Ya, kalau kan rumah kosong, kenapa pertanyaannya? Kecuali ibu ini rumah bisnis, mungkin belum laku atau belum mau dikontrakin kosong, itu nggak ada masalah. Itu kan masalah invest. Makanya kenapa tidak memperbanyak rumah dan harta itu, karena memang ya Islam tidak menghendaki demikian. Makanya kalau sekiranya rumah itu entah tempat tinggal saudara dulu pinjem. Nah, cuman kalau pinjam itu terkadang keenakan merasa memiliki, akhirnya
yang punya rumah disantet. Karena gitu, padahal adik kandung, kakak kandung itu sering saya tangani kasus seperti itu. Ya, jadi cuma semuliakan kalau mau dikontrakin boleh atau bikin usaha boleh. Gitu. Jadi contoh saya kodolo saya punya rumah. Rumah itu cuman mertua yang tinggalin, berarti nggak akan ada zakat. Contoh saya punya rumah di puncak, kodolo yang tinggal itu beliau, berarti kan nggak kena itu. Karena ditinggal oleh saudara, keluarga, atau siapa yang ninggalin itu. Kasih aja sama saya, Bu. Itu dikasih Ustadz buat rumah Quran gitu. Nah, buat pengajian, buat ini kan barokah ngalir terus. Andaikan kita punya rumah, dijadikan sentral rumah Quran kajian. Kalaupun ibu meninggal nanti barokah keluarga tuh, masya Allah, mengalir terus pahalanya, kan gitu. Jadi itu yang nanti akan sampai ke akhirat itu. Ketika ibu punya rumah ini, kan belum tentu dimanfaatkan oleh keluarga. Kan gitu, kalau kita dikasih ke anak, ya anak belum tentu itu dimanfaatkan. Justru ketika kita punya harta banyak, ditinggalkan oleh kita, terkadang dijadikan perselisihan. Nanti jadi sering masalahnya hari-hari sering nangani kasus santet persantetan itu gara-gara merebut harta warisan. Kalau bisa kalau ibu sudah meninggal langsung diurus, maka bukan ibu, maksudnya suami. Langsung diurus, Bu. Jangan sampai dibiarkan harta warisan itu begitu saja. Karena kasusnya sering hari-hari nanganin berkaitan dengan hal itu. Sampai kemarin dari orang seberang sana datang ke saya itu, beliau disantet oleh ponakan sendiri, kan rebut harta pusaka. Namanya harta pusaka di daerah Kalimantan, Sumatera sana, Sumatera Barat itu ada harta pusaka sekian hektar, Bu. Nah, itu kan punya tantenya. Tantenya itu punya hak, dia juga punya hak, tapi ingin mengambil semua sampai dikirim santet. Kasihan beliau itu, Masya Allah. Serakah. Ada lagi kemarin salah seorang jamaah kita, muridnya Ustadz Safik, dia ngasih nomor saya itu. Beliau ini udah lama lah, Bu. Anak adiknya ini tamatan Al-Azhar Kairo. Nah, yang perusahaan ini ditangani oleh ibu ini. Tapi kakaknya ini, adiknya ini pingin sampai menyantet kakak kandung ini biar merebut perusahaan itu. Itu kan jahat sekali itu. Itu nafsu. Walaupun dia tamatan Al-Azhar, walaupun tamatan ya sekolah-sekolah Islam seperti itu, kalau memang hasad, iri, dengki tadi, ya terkadang nggak terkendali. Gitu ya, Bu. Wah. Padahal beliau tamatan agama tadi, tapi luar biasa cara beliau untuk memusnahkan keluarga sekitarnya. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja ya, Bu. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.